Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kau sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah walaupun secara virtual. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita angkat satu pujian adik-adik. Kita sorga bergema. Musik Kak Cliff. Sabar banget ya nungguin Natal ya kemarin ya. Iya nih, aduh. Nah adik-adik, kita angkat satu pujian lagi ya. Kita angkat pujian Hai Mari Berhimpun. Ayo Kak Cliff. Lihat ya
Shalom adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik semua? Pasti luar biasa baik bukan? Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih untuk waktu yang terbaik untuk kami ada mengikuti ibadah online saat ini. Sebentar lagi kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kami meminta hikmat, kami meminta pengertian dari Tuhan untuk setiap kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap menerima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin. Adik-adik, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Ya, Desember. Nah, pasti kalau ingat bulan Desember, pasti ingat apa? Betul, Natal. Di bulan Desember, kita semua anak-anak Tuhan merayakan Natal. Wow, luar biasa. Tetapi kakak merasa sedih karena sepertinya perayaan Natal kali ini berbeda dengan perayaan Natal di tahun-tahun sebelumnya. Apa adik-adik, apa penyebabnya? Ya, karena pandemi, karena wabah penyebaran virus Corona atau COVID-19 membuat kita semua terkena akibatnya. Seperti adik-adik pun merasakan bagaimana adik-adik harus bersekolah dari rumah dan juga kegiatan sekolah minggu ataupun roki juga harus dilakukan dari rumah secara online seperti saat ini. Tetapi kita percaya adik-adik bahwa kuasa Tuhan luar biasa, kuasa Tuhan sangat dahsyat. Sehingga perayaan Natal yang tahun ini akan dilakukan secara online dari rumah masing-masing tidak akan mengurangi berkat Tuhan dicurahkan atas adik-adik semua. Amin. Ya, jangan bersedih adik-adik, sebab Tuhan kita, Tuhan Yesus luar biasa. Nah, adik-adik, tadi kakak di depan sudah menyinggung, sudah sempat membahas sedikit tentang bulan Desember, dan kita diingatkan di bulan Desember kita semua merayakan Natal. Nah, ngomong-ngomong tentang Natal, kakak sering menjumpai di beberapa tempat, baik itu di sekolah, di mall, di swalayan, di supermarket, bahkan di rumah sakit, tempat-tempat umum begitu. Itu mereka di bulan Desember pasti akan menghiasi diri. Itu tadi, di mall, swalayan, supermarket, pasti penuh dengan hiasan-hiasan Natal. Dan kalau berbicara tentang hiasan-hiasan Natal, pasti tidak bisa dilepaskan dengan seorang tokoh yang bernama Sinterklas atau Santa Claus. Tokoh seorang bapak tua berjenggot putih, kemudian memakai topi merah dan juga baju atau jaket merah dengan list putih. Itu menghiasi dimanapun, di mana mall dan juga swalayan, supermarket, kantor-kantor. Ketika bulan Desember pasti ada yang namanya sosok tokoh ini, lewat boneka, lewat replika-replika mainan, selalu terhiasi. Bahkan petugas-petugas mall, petugas-petugas toko sering memakai topi yang sering digunakan oleh sosok Sinterklas. Nah, ada sebuah kejadian ini adik-adik. Pernah suatu kali ada seorang anak ditanya, menurutmu apa sih Natal itu? Kemudian anak ini menjawab, Natal adalah hari kelahiran Sinterklas. Oh no! Kakak merasa sedih adik-adik karena mendengar jawaban si anak ini. Kenapa ketika anak ini ditanya tentang Natal, apakah itu dia menjawab kelahiran Sinterklas? Karena dia mempunyai alasan begini, karena ketika bulan Desember semua orang merayakan Natal, yang ada adalah sosok Sinterklas lewat boneka, lewat hiasan di dinding, hiasan di mall. Itu yang membuat anak ini menjawab bahwa Natal adalah hari kelahiran Sinterklas. Wah, adik-adik, kakak berpesan, jangan sampai keliru memaknai Natal.
Tahukah adik-adik bahwa Natal itu bukan kelahiran Sinterklas atau Santa Claus? Natal yang dirayakan oleh seluruh anak-anak Tuhan di seluruh dunia di bulan Desember, tepatnya di tanggal 25 Desember, itu adalah hari di mana kita memperingati kelahiran, kedatangan Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus, di mana Dia adalah Allah sendiri, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh semesta alam ini. Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu berkuasa, rela turun ke dunia untuk menjadi sama seperti adik-adik dan kakak, untuk menjadi sama seperti manusia. Lahir lewat sosok bayi mungil yang lucu, dan kita peringati di tanggal 25 Desember. Kenapa Allah yang begitu luar biasa besar, pencipta alam semesta, seluruh bumi, mau rela turun ke dunia menjadi sama seperti manusia? Kenapa adik-adik? Karena Allah begitu mengasihi adik-adik semua. Untuk itu Dia rela turun ke dunia untuk menjadi juru selamat bagi kita semua. Begitu besar kasih-Nya sehingga Ia rela turun untuk menebus dosa adik-adik semua, untuk menebus dosa kita semua, sehingga barang siapa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita semua akan diselamatkan, kita beroleh hidup kekal, dan kita beroleh jaminan masuk surga, saudara. Adik-adik, itu yang adik-adik mesti tahu. Nah, adik-adik, ada banyak orang, maaf ya, kakak bukan menakut-nakuti, tapi ini adalah kenyataan. Banyak orang yang mengalami ketakutan ketika mereka menyinggung atau berbicara tentang kematian. Karena pada kenyataannya semua manusia akan mengalami kematian. Tetapi buat kita anak-anak Tuhan, kita entah kapan akan meninggalkan dunia ini, kita nggak ada rasa takut. Karena setelah kita meninggalkan dunia ini, Tuhan Allah kita, yaitu Yesus Kristus, sudah menjamin hidup kita ke dalam hidup yang kekal di kerajaan surga. Nih, kakak ada ayatnya di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ini firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Wow, luar biasa adik-adik semua. Kita semua patut bersyukur, berbahagia, karena kita beroleh hidup kekal selama-lamanya bersama Yesus di surga. Dengan kita percaya Yesus adalah Juru Selamat pribadi kita, dan Yesus adalah superhero kita, Yesus adalah Tuhan kita. Nah, adik-adik, kakak akan sedikit cerita tentang apa kemudian hubungannya tokoh Sinterklas, Santa Claus yang di depan tadi kakak sempat singgung, di mana ada seorang anak menjawab bahwa Natal adalah hari lahirnya Sinterklas. Nah, ini ada sedikit kesalahpahaman. Adik-adik mesti harus tahu kebenaran ini, bahwa pada zaman dahulu kala, pada abad-abad yang dahulu, hiduplah seorang kakek tua, tokoh agama di Eropa bernama Saint Nikolaus. Orang menyebutnya pada waktu itu Santo Nikolaus. Kemudian disingkat menjadi Sinterklaas atau Santa Claus. Nah, tokoh agama ini, kakek tua ini sering membagi-bagikan berkah dengan menolong sesama, khususnya kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ia sering membawa hadiah, menolong, memberi sedekah, dan pada suatu kali kakek ini akhirnya dengan usianya yang sudah lanjut meninggal dunia. Nah, orang-orang pada waktu itu merasa kehilangan. Mereka kehilangan kakek yang bernama Nikolaus. Mereka menyebut sebagai Saint Nikolaus atau Sinterklas. Nah, mereka mengenang kebaikan kakek ini dengan kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan. Kemudian mereka berkumpul dan
mereka mengenang betapa baiknya kakek ini yang bernama Saint Nicholas atau Sinterklas. Dan di bulan Desember ketika perayaan Natal ada di seluruh dunia, nah, beberapa orang ini berkumpul mengikutkan kenangan-kenangan indah mereka terhadap kebaikan-kebaikan kakek Saint Nicholas atau Sinterklas ini di perayaan Natal mereka, sehingga yang terjadi sekarang ini menjadi sebuah kebiasaan. Karena mereka mengenang kebaikan kakek Saint Nicholas atau Sinterklas, mereka membuat boneka, replika mainan yang mirip kakek yang bernama Saint Nicholas atau Sinterklas. Yang terjadi seperti sekarang ini, setiap bulan Desember terjadilah yang namanya boneka-boneka atau replika mainan atau hiasan-hiasan yang menyerupai Saint Nicholas atau Sinterklas itu ada sampai sekarang. Tetapi pesan kakak, adik-adik jangan salah mengartikan Natal lagi ya. Adik-adik, kakak berpesan bahwa Natal adalah kita memperingati kedatangan Tuhan Allah kita yang turun ke dunia untuk menjadi juru selamat kita semua. Itu Natal. Maka adik-adik, kita patut bersyukur dengan kebaikan Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan hidup kita. Kalau Saint Nicholas atau Sinterklas adalah manusia biasa, dia sudah meninggal, tetapi Tuhan Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, yang meninggal tetapi bangkit kembali memberikan kemenangan buat adik-adik semua, buat kita semua, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Wow, luar biasa, bukan? Nah, adik-adik, dengan mengingat kebaikan Tuhan kepada kita, maka kakak berpesan, ini pesan kakak. Adik-adik harus hidup dengan penuh ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Adik-adik harus hidup dengan rasa syukur, membalas cinta kasih Tuhan dengan yang pertama. Adik-adik harus selalu berdoa, andalkan Tuhan karena Dia adalah penolong kita, karena Tuhan adalah juru selamat kita. Apapun kesulitan, mungkin masalah adik-adik di sekolah, Tuhan Yesus sanggup menolong adik-adik semua, asal adik-adik berdoa kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, adik-adik harus menghormati orang tua adik-adik. Firman Tuhan mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu, maka engkau akan diberkati dan panjang umur menyertaimu. Sebab orang tua kita adalah wakilnya Tuhan kita untuk membesarkan dan mendidik kita. Nah, saudaraku, adik-adik semua, yang ketiga adalah jangan lupa menolong sesama, terutama mereka yang mengalami kekurangan. Ayo kita tolong, ayo adik-adik bantu, bisa tetangga adik-adik, bisa teman, bahkan saudara adik-adik. Berikan waktumu untuk adik-adik membantu, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dulu mengasihi adik-adik, demikian juga adik-adik harus mengasihi sesama adik-adik. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah rajin belajar, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab adik-adik sebagai siswa atau murid sekolah. Belajarlah dengan rajin. Kalau ada PR, kerjakan ya adik-adik. Kerjakan tugas dengan baik, dan jangan lupa kalau pas ujian atau tes, jangan nyontek ya, tetapi kerjakan dengan penuh kejujuran. Ingat pesan kakak yang pertama tadi, tetaplah berdoa, rajin berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan mampukan, Tuhan akan berikan hikmat buat adik-adik semua, sehingga adik-adik bisa mengerjakan PR, bisa mengerjakan ujian. Dan percayalah adik-adik, ketika yang keempat pesan kakak ini, yang pertama berdoa kepada Tuhan Yesus, yang kedua adalah hormatilah ayah dan ibumu, yang ketiga adalah menolong sesamamu, dan yang keempat adalah engkau rajin belajar. Karena lewat belajar, engkau rajin, engkau memuliakan Tuhan melalui pelajaranmu, melalui sekolahmu, engkau menjadi siswa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kakak percaya ketika adik-adik melakukan hal ini, apa yang adik-adik cita-citakan, Tuhan akan berikan jalan kemudahan, Tuhan akan memberkati adik-adik semua. Amin. Ya, adik-adik, mari kita akhiri renungan pada hari ini dengan kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau nyatakan, Engkau sampaikan melalui kakak di tempat ini, melalui Kak Satrio. Kami menjadi semakin mengenal kebenaran, menjadi semakin mengerti
akan makna Natal itu. Kalau selama ini ada kesalahpahaman dalam mengartikan Natal, kami memohon ampun Tuhan di hadapan-Mu. Kami memohon ampun. Dan kami saat ini berkomitmen membuka hati kami untuk kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sebab itu, untuk itulah Tuhan turun ke dunia menjadi sama seperti kami, seperti manusia, untuk menebus dosa setiap kami semua. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu. Kami memohon pertolongan dari Tuhan untuk kami bisa melakukan tugas dan kewajiban kami sebagai siswa, belajar dengan rajin, dan tentunya tetap hormat pada orang tua, dan juga mampukan kami Tuhan untuk kami bisa menjadi berkat terhadap sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Baik adik-adik, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Siapkan yang terbaik ya. Sekarang kita akan berdoa, biar Kak Karin yang pimpin dalam doa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu pada hari ini, karena kami bisa berada di tempat ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami agar boleh beri gereja. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan ada bintang tamu. Kira-kira kayak apa ya bintang tamu ini? Penasaran ya? Penasaran ya? Ya. Stay tune ya. Halo adik-adik Rocky, kita berjumpa kembali bersama Kak Dewi dan Kak Lydia. ini adik-adik ada yang tahu nggak? Kita mau ngapain ya Kak Dewi? Kita hari ini mau make up for Christ. Profesi Kak Dewi itu apa sih Kak? Guru make up. Terus Kak Dewi sekarang mau ngajarin make up untuk apa nih Kak? Kali ini Kak Dewi mau berikan make up untuk Natal. Oke, bisa kita mulai kan Lydia? Boleh. Siap. Sekarang adik-adik bisa mengenali bahan-bahan make up dan cara-cara make upnya ya. Seperti Kak Dewi ya, mudah dan simpel sekali. Untuk pertama kali yang adik-adik lakukan untuk make up Natal, ini kasih namanya foundation ya. Foundation kita tepuk di dahi dulu, dari dahi. Nah, dahi dulu sampai rata. Nah, udah ya, cukup segini aja. Terus habis itu kita gunakan bedak tabur, namanya bedak tabur. Nah, cara pakai bedak tabur, kita ambil dulu merek apa aja bisa. Cuman kalau untuk adik-adik Rocky itu bisa gunakan merek yang Pigeon ya Kak ya. Kalau untuk adik-adik yang Pigeon ya. Ada make up untuk anak-anak juga ada sekarang. Caranya ini bedak tabur taruh di puffnya, terus kita usap dulu, usap. Supaya apa? Supaya nggak meblok. Apa itu betul? Supaya nggak ketebelan ya. Kemudian setelah itu kita gunakan ini apa? Alis. Kita alisin dulu, ini ya. Dia alisnya bentuknya udah bagus sekali. Tinggal kita rapikan aja, gambar sesuai dengan bentuk alisnya. Jadi gampang ya. Kemudian setelah alis kita ke bagian mata, kelopak mata. Ini namanya kelopak mata ya. Kelopak mata kita kasih foundation juga ya, supaya apa? Foundation ditepuk-tepuk pakai wangi. Warna dari eyeshadow-nya itu nggak langsung nempel ke kulit, karena kalau langsung nempel ke kulit itu kan ada zat warnanya. Nah itu biar supaya amannya aja. Kalau ada yang nggak cocok sama warnanya ya Kak Lydia ya, itu bisa apa namanya iritasi. Jadi ini untuk melindungi dari zat warna, dikasih eyeshadow foundation. Kemudian baru menggunakan eyeshadow.
Nah, SOD-nya kali dia mau warna apa? Biru atau coklat? Coklat aja ya. Coklat itu yang warna soft ya. Jadi kita sekarang make up yang natural ya Kak Dewi Iya, ya? make up natural. Pejamkan mata dulu ya Kak ya. Kita olesin yang warna coklat ini di bagian apa? Bagian yang ada jendolannya ini. Kalau dipegang gini pasti adik-adik tahu ya. Ini ada bagian jendolan ya, atau seperti kelereng. Nah, ini namanya kelopak mata. Ini dikasih warna apa? Coklat. Agak ditarik dikit alusnya. Nah, kelihatan. Setelah coklat nih ya, adik-adik Rofi. Habis itu kita gunakan ini namanya highlight. Highlight itu bagian apa? Bawah alis. Ini highlight. Kita olesin highlightnya. Kak Lydia maunya yang soft ya Kak ya? Iya. Highlight buat apa ya Kak? Highlight ini untuk menonjolkan tulang di apa alis. Jadi supaya nggak turun, kesannya nggak turun. Supaya kesannya kayak nggak ngantuk ya. Adik-adik kalau kesannya ngantuk gitu, ini karena tulangnya kan kadang-kadang yang turun Kak. Nah ini supaya highlight, dikasih highlight ini supaya apa? Supaya kesannya nggak ngantuk ya. Dan kelihatan seger, fresh ya adik-adik Rofi ya. Kemudian habis kelopak mata, tadi bagian kelereng, terus highlight bagian bawah alis. Sekarang yang tengah. Tengah bisa dikasih warna yang natural, atau itu warna yang yang lebih muda ya Kak? Ya lebih muda, warna tua tapi agak muda. Tengah-tengah ya, lihat atas aja Kak. Nah ini tengah-tengah pas garisnya ya nih ya, ditaruh warna. Ini namanya smoky eyes. Karena adik-adik tahu loh Kak, warna-warna itu tentang itu namanya apa, namanya dia lebih tahu ya, apalagi lihat-lihat ilmu-ilmu make up seperti itu untuk anak-anak gitu ya, banyak ya. Banyak ya. Kemudian setelah itu kita gunakan pensil hitam, ditaruh di bagian sini, bawah mata, lihat atas Kak. Nah ini adik-adik bisa lakukan sendiri juga kok, gampang ya. Kalau untuk make mata kita pasang bulu mata ini. Iya, mata ya make mata. Ini bisa dikasih krim dulu sebelum. Supaya apa Kak? Supaya kelihatan cerah, supaya kelihatan apa? Nggak ngantuk, nggak tidur ya. Kesannya kalau pakai bulu mata itu kita jadi terkesan jadi fresh ya. Kita tiup dulu caranya, bentar, baru ditempelin di sini. Nanti adik-adik Rofi bisa kalau mau make up untuk Natal, nanti kakak-kakak juga bisa bantu ya Kak ya, untuk make up ini ya, untuk merias ya. Jadi ini juga cuma untuk adik-adik Rofi aja, tapi kakak-kakak Rofi juga perlu ya Kak ya, belajar make up seperti ini. Saya bisa kalau pas ada pentas-pentas, kakak-kakak Rofi juga ikut bantuin make up. Kemudian baru pakai eyeliner cair. Nah ini pasti ada eyeliner cair seperti ini. Kita bentuk pensil ya, ditaruh di atas bulu mata, agar ini pusat terus digeser caranya. Jangan langsung digeser, pusat dulu baru digeser, pusat pelan-pelan baru digeser. Satunya juga pusat baru digeser, pusat baru digeser ya. Jangkar mata dulu ya Kak Lydia. Nah ini nggak boleh langsung buka mata, kita keringkan dulu eyelinernya. Nah Karena masih basah ya Kak? karena masih basah. Kemudian habis itu pakai bedak padat. Padatnya seperti ini, sama pasnya ya. Saya pakai bedak padat.
sama kayak pakai foundation tadi ya. Dari dahi dulu, kemudian setelah dahi baru pipi. Pipi ke bawah. Nah, terus kemudian baru rose pipi. Ini rose pipinya seperti ini. Pipi. Kemudian habis rose pipi apa ya? Kita kasih sedikit shading dikit ya. Apa shading? Untuk memancungkan hidung ya adik-adik ya. Warna yang agak gelap coklat ya, jangan hitam ya, coklat. Jadi hidung Kalidia lebih mancung ya Kak? Iya, jadi lebih mancung Kak. Shadingnya antara hidung dan pipi kanan sama bawah pipi ya. Jadi di bagian rahang ya Kak? Rahang, ya betul, bagian rahang ya. Kemudian setelah itu baru menggunakan lipstick dan lip gloss. Dan jangan lupa yang terakhir pakai finishing ya. Sudah boleh buka mata Kak Dewi. Sudah lihat ya, Kak Dewi sudah ada boleh buka mata Kak. Kemudian setelah pakai lip gloss kita pakai namanya finishing. Nah, finishing hasil akhirnya supaya make-upnya lebih soft. Daerah leher supaya nggak kelihatan kayak topeng. Biar menyatu seperti ini ya adik-adik Rocky. Hasil akhirnya para Kak Lydia jadi cantik ya. Adik-adik bisa lihat before afternya ya nanti. Ada di mana Kak Dewi? Di sini ya? Di atas ini ya Kak ya? Iya, betul. Nah, semuanya ini make up itu ya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya adik-adik Rocky. Oke? Jadi apapun yang kita lakukan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan ya Kak Dewi Iya, ya? betul, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, kalau seperti itu sekian dari Kak Dewi dan Kak Lydia. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Shalom adik-adik Rocky. Dikarenakan masa pandemi saat ini, kita tidak bisa menyelenggarakan ibadah Natal di gereja. Tetapi sebagai gantinya, kakak-kakak Rocky sudah menyiapkan Christmas drive-thru. Apa itu Christmas drive-thru? Jadi nanti adik-adik bersama papa dan mama datang ke gereja dan akan mendapatkan hadiah yang sudah disiapkan oleh kakak-kakak Rocky. Nah, setelah itu adik-adik akan berfoto bersama papa dan mama. Catat tanggalnya ya, 21 dan 22 Desember jam 4 sore sampai jam 7 malam bertempat di Gereja GBI Rock Sejahtera Yogyakarta. Dan tetap menggunakan protokol kesehatan ya adik-adik, menggunakan masker, jaga jarak, dan jaga kesehatan. Oke, sampai ketemu di Christmas Drive-Thru. Dadah! Adik-adik, gimana firman Tuhannya? Memberkati kan? Berkati banget pasti Kak Karin. Terus bintang tamunya juga Seru banget seru pastinya kan? banget. Kita diajarin make up ya. Jadi nanti kalau misalnya kita mau pergi Natalan, kita bisa make up gitu. Nah, sekarang adik-adik kita mau tutup ibadah Rocky pada siang hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di ibadah Rocky pada siang hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain walaupun melalui virtual dan akan berjumpa lagi di ibadah Rocky di minggu depan. Kau memberkati setiap kakak-kakak yang bertugas, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa di ibadah Rocky minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.